Lagi trending topik nih, pemerintah Indonesia itu kan lagi getol-getolnya ya narikin para investor di China. Ayo bos, buka pabrik bos di Indonesia. Dan tahu wilayah yang ditawarkan Indonesia di mana? Madura, Madura men. Dan ini tidak bercanda, beritanya banyak banget. Ini kabar gembira sih. Madura bakal punya banyak lapangan pekerjaan. Mereka nggak perlu susah-susah ke Surabaya. Mungkin teman-teman pada heran, kenapa kok Madura yang dipilih? Supaya lebih seru, ayo kita baca komentar para netizen. Indonesia akan dijajah China. Oh, ini yang komen kayak gini, ini suruh buka pabrik di Madura ya, supaya dia bisa menjajah ya. Nggak bahaya ta, lah Madura dibangun pabrik, langsung hilang kabeh mesinnya. Pertanyaannya satu, aman. Hati-hati Pak, di sana rayapnya makan besi. Siap-siap tolong motornya dijaga dan dikunci ganda ya. Ayo buruan warga Madura yang merantau, buruan kembali ke tanah kelahiran kalian daripada perantauan dari luar Madura yang datang. Entahlah bang, nanti pas ujung-ujungnya kalau batal gegara ormas yo percuma. Berita baik untuk ormas paguyuban dan sejenisnya. Dajaha wo jiao Intan, huanjing lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Neca ya, lengkap sama senjatanya, roda api dan tombak. Hari ini terakhir order. Ditunggu ordernya sebelum jam 10 malam. Bisa diorder via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa order lagi tanggal 1. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Neca, ada juga custom marga. Bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai efek seperti glow in the dark, efek hologram, efek emas. Kalau ndak mau yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa request tulisan besar atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Huatuo, Dr. Huatuo sendirian. Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! Kawasan Industri Wiraraja Madura Internasional resmi menjalin kerjasama strategis dengan Guangdong Asian Industrial Park dari Republik Rakyat China. Awal bulan ini ada berita yang cukup menarik. Indonesia dan China itu sudah menandatangani MOU. MOU itu nota kesepahaman. Salah satunya melibatkan PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee. Selain itu, Wiraraja Madura Industrial Estate juga resmi bergabung dengan Aliansi Kawasan Industri Guangdong ASEAN. Nah, intinya itu mereka sepakat soal apa? Beberapa pabrik dari China berencana dipindahkan ke kawasan Madura, tepatnya di Bangkalan. Tapi pabrik-pabrik yang dipindahkan itu bukan pabrik-pabrik yang membutuhkan banyak robot kayak industri HP atau industri mesin dan lain-lainnya. Itu kan isinya mesin-mesin canggih semua. Justru yang masuk, yang dipilih sama pemerintah Indonesia adalah industri padat karya yang butuh banyak tenaga kerja supaya bisa membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Ahmad Maruf Maulana mengatakan proses perizinannya sekarang itu sedang dikebut supaya investasi ini bisa cepat jalan. Bahkan kawasan industrinya juga ditargetkan segera dibangun. Menurut Pak Aruf, bukan 1-2 pabrik loh yang bakal pindah ke Madura, tapi 1 klaster sekaligus guys. Ada 1 klaster industri di China itu yang tiba-tiba tidak dibolehkan beroperasi di China. Intan nggak tahu kenapa, nggak jelas, sumber juga nggak ngomong kenapa, Intan cari-cari juga nggak nemu, pokoknya nggak dibolehin gitu aja. Jadi suatu klaster yang pemerintahnya memang sudah tidak diizinkan lagi berdiri di pabrik dari situ, pindah 1 klaster ke Madura. Pabrik-pabrik yang bakal masuk ke Madura itu pabrik apa aja? Sejauh ini informasinya ya, pabrik polyester, coklat,
matras, spring bed, benang, dan lain-lain. Nilai investasinya masih dalam tahap pendataan. Pokok mayoritas pabrik itu padat karya, butuh banyak pekerja. Kalau baru saja kemarin ya Intan ngebahas tentang AI yang mana sukses mem-PHK banyak orang, meningkatkan pengangguran di China sampai akhirnya pemerintah China itu bertindak melarang perusahaan-perusahaan itu memecat pekerja gara-gara AI. Nah, kebanyakan pabrik yang masuk ke Madura ini justru mengandalkan tenaga manusia. Jadi kebutuhan karyawan itu relatif jauh lebih besar dibanding industri yang sudah pada otomatis. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari program Two Countries Twin Park yang sebelumnya sudah berjalan di Batam dan Semarang. Kalau ini terrealisasi nih ya, Bangkalan bakal menjadi kawasan industri pertama di Pulau Madura. Harapannya tentu bukan cuma ngebikin industri di Jawa Timur itu makin berkembang ya, tapi juga membuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Madura. Lah gimana lah, wong yang dibuka itu satu kawasan guys, satu pabrik aja dibuka itu sudah menyerap ratusan tenaga kerja, ratusan bahkan ribuan. Ini satu klaster. Bisa-bisa bukan cuman warga Madura yang selama ini merantau punya kesempatan untuk pulang kampung dan bekerja di tanah kelahirannya. Siapa tahu nanti malah banyak warga Surabaya dan sekitarnya yang tiap hari nyebrang Suramadu buat ngantor. Mungkin banyak teman-teman yang mikir, kok perusahaan China itu mau ya buka pabrik di Madura? Apakah mereka nggak pernah dengar tentang orang-orang Madura? Ya menurut Intan nih ya, kalau perusahaan itu mau investasi miliaran apalagi triliunan rupiah, pasti ya mereka itu nggak asal pilih lokasi. Mereka sudah studi dulu, mereka sudah ngitung banyak hal, mulai dari akses logistik. Madura kan deket sama Surabaya, di Surabaya ada Tanjung Perak. Harga lahannya gimana, nakernya kayak gimana, sampai dengan pemerintahannya kayak gimana. Jadi yang mereka lihat itu bukan sekedar gosip-gosip atau stereotip yang nggak ada sumbernya sama sekali. Mereka ya yang lihatnya data sama fakta. Mungkin juga mereka sudah tahu dan mereka sudah tahu cara mengantisipasinya kayak gimana. Bagi pebisnis kalau hitung-hitungannya masuk, investasinya jalan, ya nanti tinggal dibuktikan bareng lah apakah Madura bisa menciptakan iklim usaha yang baik. Semoga ya invest ini benar-benar terrealisasi karena ini dampaknya besar banget, dan semoga kawasan industrinya itu bisa bertahan jangka panjang. Jangan sampai ya kejadian yang kemarin Intan bahas itu di Cirebon, ini nilingnya itu terjadi lagi. Pekerja mendemo pabrik tempat dia bekerja supaya tutup. Pabrik tutup beneran, malah dia yang ngedemo minta pabrik dibuka. Kalau investasi ini benar-benar bisa jadi masuk ke Madura, semua pihak itu punya peran besar supaya bisa win-win solution. Perusahaan enak, negara enak, pekerja juga enak. Pemerintah juga harus ngasih regulasi yang jelas, jangan sampai kejadiannya kayak BYD yang ada di Subang kemarin, belum dibuka sudah dipalak. Kalau investor tutup, siapa dong yang rugi? Semoga juga ada kayak pelatihan SDM, nggak kaget ya punya bos China ya, soalnya bos-bos China itu kan terkenal keras-keras dan dia itu nggak suka pekerja yang minyi-minyi. Kalau sebuah daerah itu sudah dikenal ramah terhadap investasi, nggak lama kemudian dia akan mengundang banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang buka di sana juga. Makanya jangan meludah di sumur sendiri. Soalnya kan stereotip orang Madura itu kan agak kurang ya di mata masyarakat. Teman-teman kan tadi sudah lihat kan komen-komennya mereka kayak gimana. Intan rasa ini justru kesempatan untuk membuktikan bahwa anggapan-anggapan negatif itu tidak selalu benar buat teman-teman Madura. Benar nggak? Kalau kawasan industri ini sukses, produktivitas tinggi, citra positif orang Madura itu bakal balik, bakal pulih. Ayo Madura, buktikan kamu bisa menciptakan iklim investasi yang baik, bikin perusahaan itu nyaman bekerja di sana. Semangat ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.